seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, Nusantara Kini menyapa Anda dengan informasi penting dan menarik. Bersama saya Puri Anindita, inilah Nusantara Kini selengkapnya. DPR kaji aturan penggunaan senjata api aparat kepolisian. PJ Wali Kota Pekanbaru Riau, Risnandar Mahiwa, terjaring operasi tangkap tangan KPK. Curah hujan tinggi picu banjir di Kabupaten Pandeglang. Dari dunia olahraga, taklukan Singapura 3-0, timnas putri Indonesia lolos ke final Piala AFF 2024. Komisi 3 DPR akan mengkaji aturan terkait penggunaan senjata api yang dipegang oleh anggota pihak kepolisian. Hal ini adalah buntut dari 2 kasus polisi yang menggunakan senjata dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan DPR akan mengkaji aturan penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian. Hal ini dilakukan usai menyoroti 2 kasus yang terjadi saat ini, yakni kasus penembakan di Solok Selatan, Sumatera Barat, dan kasus lainnya di Semarang. Nantinya DPR akan mengevaluasi penggunaan senjata api dan hukuman yang akan diberikan jika disalahgunakan, termasuk dijerat hukuman pidana. Penggunaan senjata. Nah, ini kan ada 2 fenomena. Satu di mana di Sumatera Barat kita sudah ke sana. Kedua di Semarang kita sudah panggil. Nah, ini akan menjadi bahan bagi kita untuk pada masa sidang besok ya kan kita akan rapatkan bahan ini ya kan dengan instansi terkait yaitu kepolisian. Ya, bagaimana mekanisme penggunaan senjata ini oleh anggota Polri, ya, seperti apa evaluasi berkalanya berjalan, kemudian bagaimana tindakan dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap SOP yang sudah dilakukan. Selain itu, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman memastikan tidak ada intervensi pada keluarga Gama Rizkinata, siswa SMK di Semarang yang merupakan korban penembakan polisi.
Habibur Rahman mengatakan Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar telah menyambangi rumah keluarga korban untuk menyampaikan rasa bela sungkawa. Sebelumnya pada hari Selasa 3 Desember 2024, keluarga korban tidak hadir dalam rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI. Menurut DPR, keluarga korban tengah fokus pada musibah yang terjadi saat ini. Bukan hanya dari segi etik, propam yang sudah melakukan tindakan pansus, tapi dalam konteks pidana. Pelakunya ini langsung ditangkap, ya, juga sudah ditahan oleh Reskrim Polda Jawa Tengah. Jadi ada double ya tindakan yang dilakukan, baik dalam konteks etik maupun dalam konteks pidana. Ini yang diinginkan oleh keluarga korban, ya, karena siapa yang melakukan dialah yang bertanggung jawab, ya. Ya, kalau nggak ada, tadi disampaikan justru Pak Kapolres itu datang di takziah dalam konteks menyampaikan bela sungkawa, ya. Intervensinya seperti apa kita lihat kan tadi sudah dijelaskan semua, ya. Alat buktinya ada, ya kan Pak? Saksi-saksinya ada. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta Kapolri untuk mengawasi ketat aturan penggunaan senjata api di lingkungan Polri. Selain itu, perlu dilakukan seleksi ketat untuk anggota kepolisian yang diperbolehkan untuk memegang senjata api. Jangan senjata api ini dipakai gagah-gagahan oleh aparat. Itu uang negara dipakai beli senjata. Jangan senjata dipakai tembak rakyat, Pak. Itu keterlaluan. Karena itu kita minta kepada Kapolri untuk mengevaluasi secara menyeluruh, secara komprehensif. Jangan setengah-setengah, jangan hanya bertindak pada saat ada kejadian. Tetapi apa yang harus kita perbaiki? Misalkan penggunaan senjata api. Siapa polisi yang berhak memegang senjata api? Misalkan, bagaimana orang memiliki senjata api? Sudahkah jadi tes, psikotes misalkan, kejiwaannya? Sudahkah misalkan dia berpraktek menembak? Kapolres Semarang Kombes Pol Irwan Anwar meminta maaf atas peristiwa penembakan yang dilakukan anggotanya dan menyebabkan seorang siswa SMK tewas. Irwan mengakui anggotanya Aibda Robik Zainuddin telah teledor dalam menggunakan senjata api dan mengabaikan prinsip aturan kepolisian. Ia juga siap untuk bertanggung jawab dan menerima konsekuensinya. Kami pada kesempatan ini menyampaikan sekali lagi ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Yang kedua, kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama, dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi. Kita ke wilayah lain, jajaran Polda Kepulauan Riau kembali membongkar sejumlah rumah semi permanen di Kampung Aceh. Rumah-rumah ini merupakan milik dari pengedar narkoba yang masih menjajakan barang haram. Pembongkaran dilakukan usai 2 pengedar narkoba di Kampung Aceh tertangkap pada Senin dini hari. Tidak hanya tempat tinggal, polisi juga membongkar rumah warga. Anggota Satres Narkoba Polresta Barelang menemukan 4 pengguna sabu-sabu di kos daerah Kampung Aceh. Melakukan penyalahgunaan narkotika atau memakai sabu. Jadi ada sisa pakai setengah klip untuk 1 tempat dengan 2 TSK. Kita lakukan penggeledahan lagi, yang lainnya ada sisa pakai bong tanpa ada orang. Kemudian 1 tempat lagi masih ada 1 klip kurang lebih mungkin masih net bruto, itu kurang lebih 1 gram yang dia buang, tapi kita dapat 2 TSK. Itu pun kita lakukan penertiban on the spot karena komitmennya dengan Kampung Madani ini, tokoh-tokoh masyarakat dan warga apabila kedapatan kita akan melakukan penertiban dengan kita rombak bangunan tersebut karena
Posisinya pun juga bukan bangunan permanen, bangunan liar. Kita dibantu oleh Pol PP, Ditpam, TNI, Polresta Barelang dengan Polsek bersama-sama tadi sudah kita laksanakan. Masih dari sorotan kriminal, jenazah mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura yang menjadi korban pembunuhan oleh kekasihnya dimakamkan di tempat tinggalnya di Tulungagung, Jawa Timur. Korban dihabisi nyawanya oleh pelaku karena menolak bertanggung jawab atas kehamilan korban. Jenazah EN Jumianti tiba di rumah duka di Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Tulungagung pada Senin malam. Sempat berkomunikasi dengan Pak Kapolres Bangkalan dan sekaligus Pak Rektor sekaligus membentuk Satgas untuk penanganan ini, yaitu ada didampingi oleh lawyer dari Universitas Trunojoyo Bangkalan yang pada tadi hingga sementara waktu masih dikenakan pasal 338 ya, ancamannya 15 tahun, tapi kayaknya masih dikembangkan untuk pasal 340-nya ini belum bisa ada kepastian ya. Harapan keluarga cuma diserahkan proses hukum ini kepada pihak yang berwenang dan berharap untuk dihukum seberat-beratnya sesuai dengan Mendagri Australia temui Yusril Iza Mahendra untuk membahas transfer narapidana Bali Night. Nusantara Kini segera kembali. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sampai dahut. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Semambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Pasien ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap PJ Wali Kota Pekanbaru Riau, Risnandar Mahiwa, terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Pekanbaru. Risnandar Mahiwa baru menjabat sebagai PJ Wali Kota Pekanbaru selama 6 bulan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan OTT terhadap penjabat Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Alex belum mengetahui pasti berapa orang yang terjaring, namun OTT ini memiliki kaitan dengan dugaan penggunaan uang negara. KPK menyita uang tunai sekitar 1 miliar lebih dan saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan awal di Polresta Pekanbaru sebelum dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Sebelum dilantik sebagai PJ Wali Kota Pekanbaru, Risnandar pernah menjabat sebagai Direktur Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Saya membenarkan ada kegiatan penangkapan. Jangan bicara operasi tangkap tangan. Kegiatan penangkapan yang dilakukan KPK dan itu juga sudah didahului dengan proses penyelidikan. Penyelidiknya itu sudah beberapa bulan yang lalu. Itu berdasarkan informasi dari masyarakat, ya. Kemudian kami tindak lanjuti dengan melakukan penyadapan, dengan melakukan survei, dengan melakukan klarifikasi kepada para pelapor dan kemudian pada saat akan dilakukan penangkapan kita dapat informasi terjadi penyerahan uang dan kemudian kami lakukan penangkapan. Uangnya sementara tadi disampaikan di atas 1 miliar, ya tidak tahu nanti akan berkembang dan sekarang masih dalam proses. Selain itu, menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, PJ Wali Kota Pekanbaru diduga melakukan laporan pengeluaran fiktif dan pungutan pada para kepala dinas. Kemudian dibagi-bagi dengan bukti pengeluaran fiktif. Nah, ini kan konyol, nah, begitu kan. Mungkin kalau beli alat tulis kantornya akuntansi, tapi barangnya nggak ada dan sebagainya. Tidak tertutup kemungkinan hal seperti ini juga masih terjadi di daerah-daerah yang lain. Ya. Modus seperti ini dengan pertanggungjawaban fiktif ini juga sudah lama, 20 tahun jadi auditor dan ketemu seperti itu. Dan sekarang praktek itu ternyata juga masih dilakukan. Kemudian ada kutipan atau ada pungutan dari kepala-kepala dinas atau masing-masing OPD. Ada iuran dari rumah sakit umum daerah, dia juga memberikan sesuatu. Nah ini kan juga. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Indonesia menyerahkan draft terkait transfer of prisoner atau pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam Bali 9. Kini Indonesia menunggu respons dari Australia untuk pemindahan anggota Bali 9 dan melihat apakah pemerintahan Australia menyetujui seluruh poin dalam draft tersebut. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke di Jakarta. Menurut Yusril, pertemuan membacakan poin-poin yang disyaratkan pemerintah Indonesia, yakni meminta Australia menghormati kedaulatan negara Indonesia. Australia juga diminta menghormati putusan final dari Pengadilan Indonesia. Yusril meminta Indonesia tetap diberi akses untuk memantau perkembangan narapidana ketika dilakukan pemindahan dan berhak memberikan status pencekalan terhadap narapidana yang telah dipindahkan ke negara asal. 5 narapidana Bali 9 yang akan dikembalikan ke Australia adalah Si Chen, Michael Shugach, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stevens. Poin-poin yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dalam konteks melakukan transfer of prisoners atau pemindahan narapidana yang kami menunggu respons dari pemerintah Australia. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama masalah ini dapat didiskusikan dan dicapai satu kesepakatan sehingga proses transfer of prisoners itu dapat dilaksanakan. Kita akan transfer ke negara yang bersangkutan dalam status sebagai narapidana. Beralih ke sorotan lain, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menanggapi pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp10.000 per porsi. Caimin meminta seluruh pihak untuk tidak khawatir karena program tersebut masih dalam tahap simulasi hingga akhir tahun 2024. Pemerintah tidak ingin gegabah dalam menjalankan program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Caimin, aspek kebutuhan gizi akan terpenuhi dalam satu porsi makanan bergizi gratis. Nantinya pemerintah akan melibatkan beragam pihak dalam menjalankan program tersebut. Semua kan masih proses simulasi ya. Uji coba, simulasi sampai akhir tahun sehingga pelaksanaan pada bulan Januari dimulai itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah. Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk. Kita tunggu aja. Cak, ini kan dari PKP kemarin menyarankan supaya memberdayakan ibu-ibu untuk apa namanya mengatur lah supaya nggak kebanyakan pangan gitu. Gimana Pak dari pemerintah? Nggak kebanyakan pangan supaya indoor atau segala macam. Kemarin mulai didiskusikan di tingkat pemerintah bahwa bantuan pangan bergizi ini didorong melibatkan lingkungan, melibatkan sekolah. Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto buka suara soal keputusan kenaikan upah minimum nasional atau UMN 2025 sebesar 6,5%. Menurutnya kenaikan UMN 6,5% disebabkan inflasi dan juga adalah upaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto usai menghadiri rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Erlangga mengatakan pemerintah telah melihat struktur biaya di masing-masing sektor dan UMN 2025 naik sebesar 6,5%. Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah bertemu dengan kalangan pengusaha di rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia terkait kenaikan UMN 2025 sebesar 6,5%. Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran pengusaha yang menilai kenaikan UMN tahun depan terlalu tinggi dan berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. UMP 2025 kan landasannya baik itu inflasi maupun pertumbuhan ekonomi. Tapi apa? Dari pengusaha ini gimana Pak? Karena berpotensi ada PHK massal Pak dengan kenaikan UMP ini Pak. Iya tentu kan kita lihat cost daripada tenaga kerja kan tergantung sektor. Kalau sektornya padat karya sekitar 30%. Non padat karya kan pengaruh cost of labor itu di bawah 15%. Jadi pemerintah sudah melihat terhadap cost structure di tiap sektornya. Ya. Tapi akan ada perhatian nggak untuk memastikan bahwa tidak ada pekerja yang di PHK gitu Pak? Ya tentu PHK itu langkah terakhir dari pengusaha. Ya, terima kasih. Ngajak bicara dengan pengusaha mungkin Pak setelah ini nggak ada penolakan. Kemarin aja ada pertemuan Rapimnas Kadin. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan optimistis Indonesia akan mencapai target swasembada pangan pada tahun 2027 mendatang. Target ini dinilai lebih cepat dari rencana awal Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan akan dicapai dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Zulhas mengusulkan tambahan anggaran sebesar 550 miliar rupiah untuk memenuhi target swasembada pangan dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, pembahasan usulan penambahan anggaran ini akan memerlukan waktu selama 2 hingga 3 bulan. Kita kan dipanggar, kita dapat panggar, anggaran kami baru 40 miliar ya. Nah ya 40 miliar kami memerlukan kira-kira 550, jadi kurang 505 tadi. Maka nanti akan dibahas, panggar minta untuk membahas dengan pemerintah perlu waktu kira-kira 2-3 bulan, kira-kira itu intinya. Curah hujan tinggi picu banjir di Kabupaten Pandeglang, Nusantara kini segera kembali. Kasih kata-kata dulu buat kalian semuanya. Saya mau bacain zodiak buat kalian semua. Oh, zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya.
Tontonin terus aku di sini malam hari ini. Tiap hari jam 11 sampai jam 12 buat kalian semuanya yang di rumah. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkuran garai. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability tourism, data-data yang terkait dengan alas hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin iki cepet-cepetan tutup sampai di rumah dengan selamat itu. Saya lihatnya sisi positif saja. Ojo bisa channel tetap dengan acara gak cuma cangkuran garai cerdas berkualitas yo. Bastian ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga Derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. Sejumlah bencana alam termasuk banjir, longsor, dan pohon tumbang melanda wilayah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada pekan ini. Sedikitnya 13 kecamatan terdampak bencana alam yang disebabkan curah hujan yang tinggi. Intensitas curah hujan yang tinggi yang terjadi sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan terjadinya bencana alam banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang di beberapa titik lokasi di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah pemadam kebakaran Kabupaten Pandeglang, ada sekitar 315 kepala keluarga dan 902 jiwa di 13 kecamatan yang terdampak bencana alam. Di antaranya, Kecamatan Pulau Sari, Cibaliung, Labuan, Sindang Resmi, Cisata, Cikesik, Sukaresmi, Cigelis, Sobang, Patia, Saketi, dan Kecamatan Munjul. Kepala Pelaksana BPBD PK Kabupaten Pandeglang, Riza Ahmad Kurniawan mengatakan, tingginya curah hujan mengakibatkan beberapa aliran sungai meluap. Pihaknya telah bergerak cepat dengan menerjunkan tim reaksi cepat ke lokasi untuk membantu warga yang terdampak bencana. Kemarin ya, dari tanggal 2 terjadi curah hujan yang sangat tinggi ya, artinya di atas normal, berakibat 13 tempat di 13 kecamatan itu terjadi luapan bencana banjir di beberapa tempat. Jadi hasil pantauan kami dari 13 kecamatan di beberapa titik lokasi, sebagian besar sudah mulai surut. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, mengingat hingga kini intensitas curah hujan masih tinggi. Yusef Kurnia, Jawapos TV, Pandeglang, Banten. Keluarga semuanya. Kita ke Jawa Barat, seorang pemuda tewas tenggelam berenang di Desa Tajur, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada saat acara makan bersama di wilayah Sungai Cilengsi. Inilah rekaman video amatir warga saat seorang pemuda berusia 24 tahun berhasil ditemukan tim gabungan BPBD dan Rescue Damkar Kabupaten Bogor. Korban tenggelam di Sungai Cilengsi, Desa Tajur, Kecamatan Citerep, Bogor, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat korban sedang bermain ketika makan bersama dengan keluarga dan teman di Sungai Cilengsi. Tim gabungan berhasil mengevakuasi korban setelah melakukan pencarian selama 3 jam. Selanjutnya jasad korban diserahkan kepada pihak keluarga. Awalnya kan mau makan katanya di sini nih, ngomong sama saya di atas tuh di warung. Di warung. Pas gitu datang ke sini nggak lama, paling beberapa menit, mungkin nggak makan, langsung anak kecil kayak mau renang ke situ. Renang, katanya ada yang nari. Terus orang tuanya kan nolong gitu ya. Dia ngarep
nolong berarti nolong anak ini. Akhirnya pas langsung itu terus hilang gitu. Oh, udah ini tenggelam. Ya, tenggelam. Peristiwa pembunuhan tragis yang merenggut 2 korban tewas dan 1 korban kritis di Lebak Bulus, Jakarta Selatan memasuki hari kedua. Sebelumnya petugas kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami motif dari MAZ yang membunuh ayah dan neneknya sendiri. Saat ini tim psikologi forensik turut diterjunkan dalam mendalami kepribadian seorang remaja berinisial MAZ yang tega membunuh ayah dan neneknya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku hingga melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR dalam peristiwa berdarah ini. Kasat Reskrim Gogo Galesung mengatakan pemeriksaan terhadap pelaku masih berlangsung untuk mendalami motif pasti pembunuhan tersebut dengan melibatkan psikolog dan untuk mengetahui mental serta tekanan yang dialami anak sebelum serta sesudah melakukan aksi pembunuhan. Pelaku sendiri Pak nanti? Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Kalau pengakuan sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tidak ada motif lain Pak, ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali, ini keterangan awal dari kami ya. Oke. Sekarang masih kritis ya. Ya. Di rumah sakit Fatmawati. Lukanya bagian mana aja? Punggung sama punggung lengan ya, sama pipi. Ya. Diawali dengan ada cekcok antara ibu dan Enggak ada. Sementara belum ada ya. Ini masih awal sekali rekan-rekan. Jadi biar rekan-rekan tahu awalnya dulu ya, sehingga setelah lanjutnya nanti untuk pendalaman perkembangan kami akan. Timnas Putri Indonesia berhasil lolos ke final Piala AFF 2024 setelah mengalahkan Singapura dengan skor 3-0 pada laga semifinal di Stadion National New Laos Senin malam. 3 gol kemenangan Indonesia dicetak di babak pertama oleh Claudia Schönemann pada menit ke-6 dan Reva Oktaviani pada menit ke-45. Sementara gol ketiga Indonesia dicetak oleh Oktavianti Nurmalita di menit akhir babak kedua. Di partai final, Timnas Putri Indonesia akan menghadapi Kamboja yang sebelumnya berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Nantinya, laga final Indonesia menghadapi Kamboja akan digelar di Vientiane pada Kamis malam. Selain memastikan lolos ke final, Timnas Putri Indonesia juga dipastikan lolos ke Piala AFF Wanita 2025. บาลุ้นมือเข้าประตูไปนี่ตอนนี้เป็น3ประตูต่อ0โอ้2คู่ที่ว่ามีผลประตูเท่ากันเลย Selebrasi gol pemain Timnas Putri Indonesia Reva Oktaviani ke gawang Singapura dalam laga semifinal Piala AFF Wanita menjadi sorotan. Usai mencetak gol dengan tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti, Reva melakukan selebrasi yang tak biasa. Reva langsung berlari ke sudut lapangan, kemudian duduk sambil bersandar di papan iklan. Selebrasi ini disandingkan dengan aksi selebrasi gol ikonik Marcelino Ferdinand saat membobol gawang Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. ถือว่าการได้ตัดสินใจยิงโกลเข้าไปเลยทันทีถือว่าขึ้นนำเป็น Jelang dimulainya turnamen Piala AFF 2024 pada 9 Desember mendatang, skuad Timnas Indonesia semakin komplit. Satu persatu pemain Timnas Indonesia yang bermain di luar negeri mulai bergabung mengikuti pemusatan latihan di Bali, di mana sebelumnya ada Ronaldo Kuateh, disusul Pratama Arhan yang tiba pada hari Minggu 1 Desember 2024. Yang terbaru, pemain mencetak brace saat Indonesia menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand dikabarkan sudah bergabung bersama dengan tim di bawah asuhan Shin Tae-yong di Bali. Dengan bergabungnya Marcelino, manajer Timnas Indonesia Sumardi mengklaim sudah ada 23 pemain yang ikut TC di Bali.
Sementara itu, 3 pemain timnas Indonesia, yakni Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner batal membela timnas Indonesia di turnamen AFF 2024. Ketiganya tidak mendapatkan izin dari tim masing-masing. Pengamat sepak bola Binder Singh menilai kekuatan Indonesia berkurang tanpa kehadiran 3 pemain tersebut. Bahwa dengan hadirnya banyak pemain diaspora Indonesia di timnas Indonesia, maka permainan dari timnas Indonesia mulai naik. Sehingga kita bisa juga melihat permainan yang jauh lebih baik dari timnas Indonesia yang membuat mereka lolos dari fase grup Piala Asia Senior lalu dan juga lolos sampai ke semifinal di Piala Asia U23. Aksi manfaatkan limbah kompor minyak tanah akan kami hadirkan usai jeda. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di kampung narkoba Jalan Kunti, Sumabiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriyani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gulu. Berawal dari keresahan melihat tumpukan kompor minyak yang tidak digunakan di sekitar lingkungan, seorang warga Dusun Kerajaan, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, menyulap kompor-kompor minyak tersebut menjadi kompor gas dengan nilai jual tinggi. Yogi Dulur Darmanto, 50 tahun, warga Dusun Kerajaan, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, kang bisa ndadekaken kompor lengo gas dadi kompor gas kelawan rega kang dhuwur. Jeriyane, ide iku mau metu tepake yen iki ngrasa sing serantan deleng kompor lengo duwene rabine lan warga liyane kang numpuk ring mburi umiahe lan gudang. Teko barang sing kanggo iku mau, yane ngerancang kompor lengo dadi kompor gas. Sawise bisa nggawe kompor gas, yane langsung nawakaken yang warga lan cumpune akeh hang demen lan malah akeh pesenan.
Malah ring tahun 2013, saulan Yaniki bisa oleh untung sampai atusan juta mergo akeh pesenan kang Yani terima. Kanggo rego kompor gas gawenan iku mau didol kelawan rego 450.000 biain. Naming kadung kompor digawa dewek ambi wong kang pesen mong dirgani 350.000 biain. Naming tepak ono pandemi COVID-19 ring saulan Iyane mau nerima pesenan 10 kompor gas. Iku krana wis mangkat cara golek kompor lengo gas kang jenise hok lan bahan kanggo gawe kompor gas regane uga sering ganti-ganti. Deni Eka, JTV. Tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur kembali menemukan susunan batu bata kuno di lokasi Candi Gedok. Susunan batu bata yang berada di depan candi tersebut diduga adalah struktur komponen bangunan penyerta candi. Menika kekalih susunan selo kuno ingkang dipuntemukaken kaliyan Tim Balai Pelestarian Budaya. Kekalih struktur bangunan menika wonten sisa kilen laut tepatenipun wonten ngajeng bangunan induk Candi Gedok. Meski mboten utuh, kondisi struktur menika dalam susunan rapi. Arkeolog Balai Pelestarian Budaya Jawa Timur menjelaskan temuan kekalih bangunan iki dipun asumsiaken bangunan dados tunggal nopo wonten kalih bangunan tasik perlu dipun kaji malih. Santawis menika ing dalam ekskavasi niku saklintune nemukaken kekalih struktur bangunan enggal, tim ugi nemukaken pinten-pinten pecahan fragmen gerabah ingkang kependhem wonten sisa kilen bangunan candi. Muhammad Asrofi, JTV. Gencarkan budaya sensor mandiri. Nusantara Kini segera kembali. Pelestarian ini terus melaju. Hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Lembaga Sensor Film sosialisasikan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri lewat nonton bareng film Women from Rote Island. Lewat kegiatan ini, LSF berharap masyarakat dapat memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia.
Berbagai cara dilakukan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia untuk meminimalisir dampak negatif film dan iklan yang beredar luas di masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan nonton bareng film berjudul Women from Rhode Island. Kegiatan nobar ini menjadi salah satu cara LSF dalam mensosialisasikan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Selain itu, kegiatan ini menjadi bentuk nyata LSF dalam meningkatkan kualitas literasi menonton masyarakat. Nah, maka kita selalu datang ya ke kampus, ke perguruan tinggi, ke sekolah, ke komunitas dalam rangka itu memasyarakatkan klasifikasi usia tadi. Ada untuk film untuk semua umur, untuk 13 tahun ke atas, untuk 17 tahun ke atas, dan untuk 21 tahun ke atas. Nah, pedoman inilah yang kita masyarakatkan kepada penonton, bahwa dalam menonton itu ada kaidahnya, ada nilai yang harus kita tegakkan. Karena apa? Karena kalau film untuk dewasa itu pasti tidak cocok ditonton oleh anak-anak. Film Women from Rhode Island sendiri berhasil memenangkan penghargaan internasional dan menjadi nominasi Piala Oscar ke-97. Dengan mengusung tema kekerasan seksual terhadap perempuan, film ini meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu yang kerap terjadi di lingkungan sekitar. Kami hanya bisa berbicara, berteriak lewat film. Kami ingin bersuara bahwa ini persoalan yang sangat penting sekali. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negeri-negeri yang di tempat lain. Katakanlah kita bisa bicara, kita bisa sebutkan di Myanmar, di India, di Afrika Selatan, di Australia sendiri yang tidak terlampau jauh dari kita gitu loh. Jadi ini persoalan bersama sebenarnya gitu loh. Terus tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua, dari keluarga itu sendiri, lingkungan, pemerintah. Ini masalah yang sangat serius. Lembaga Negara Independen LSF terus konsisten mengedukasi masyarakat tentang pemilihan tontonan yang tepat. Rencananya kegiatan nonton film bareng Women from Rhode Island akan digelar tanggal 5 Desember di 3 bioskop di Jakarta. Sebastian Dimas, Trisabdo Aji, Jawa Post TV, Jakarta. Sebastian Dimas, Trisabdo Aji, Jawa Post TV, Jakarta. Melihat lebih dekat aksi petani yang berdaya di lahan tidur, Nusantara Kini segera kembali. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriyani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gulu yuk. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkruan gareng. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability atau riset, data-data yang terkait dengan alas hak. Tapi kan kadang-kadang kepengen iki cepet-cepetan tutup sampai di rumah dengan selamat itu. Jadi saya lihatnya sisi positif saja. Ojo bisa channel tetap dengan acara gak cuma cangkruan gareng cerdas berkualitas yo. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV.
Indonesia sebagai negara agraris yang mayoritas penduduknya menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama, seperti yang dilakukan sosok Bagas Suratman. Ia menjadi salah satu petani yang sukses memberdayakan lahan tidur. Berikut selengkapnya. Kita kerja, jangan musyawarah buat kerja. Karena selagi masih ada manusia, insya Allah dunia pertanian masih berjalan. Karena orang itu pasti membutuhkan makanan. Di tengah keluarga petani, Bagas Suratman sempat menolak bertani dan memilih kerja serabutan. Ia lebih memilih menjadi buruh pabrik, kondektur metro mini, pedagang buah, salesman, hingga kuli bangunan. Namun hal itu berubah pada tahun 2004 saat ia memutuskan untuk terjun ke dunia pertanian dan menjadi petani secara autodidak. Keputusan itu diambil lantaran bidang pertanian merupakan usaha jangka panjang dan semua orang membutuhkan makanan. Untuk mengedukasi ke teman-teman generasi muda, menilai nggak masalah Mbak, karena itu untuk kemaslahatan umat, apalagi dunia pertanian. Karena selagi masih ada manusia, insya Allah dunia pertanian masih berjalan. Karena orang itu pasti membutuhkan makanan. Awalnya, Bagas hanya menanam satu jenis sayuran, yakni kangkung. Kangkung ia tanam di lahan seluas 3.000 meter dengan bantuan warga sekitar. Dari kangkung itulah kemudian Bagas merambah ke sayuran jenis lainnya seperti bayam, kaisim, atau sawi hijau, selada, dan cabai. Kini lahan yang ia olah terus bertambah luas hingga 26 hektar. Jadi tahun 2004 itu pertama mulanya itu kangkung dengan luasan kurang lebih 3.000 meter. Dari angkat luas 3.000 meter itu langsung kita continue estafet, ayo perpanjang lagi luas lahan, ayo terus memperkerjakan orang banyak, melibatkan orang banyak, kaum ibu-ibu, semua kita tarik, kita belajar di situ, alhamdulillah sampai sekarang, Mbak. Usaha yang ia rintis tidak hanya untuk dirinya, namun juga menjadi pekerjaan utama bagi 25 karyawannya. Seluruh karyawannya tersebar mulai dari yang bertugas di ladang hingga pada proses pengemasan. Salah satunya ialah Hoirul Alam. Sebelum menjadi petani, Hoirul menjalani kehidupan yang kelam. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap dan kerap mengkonsumsi minuman keras. Namun kini kehidupan Hoirul perlahan berubah setelah bekerja menjadi petani. Pertemuan dengan Bagas tahun 2009 membawa Hoirul pindah ke Tangerang. Hoirul mengikuti ajakan Bagas bukan tanpa sebab. Pengalaman membantu orang tua bercocok tanam bawang merah di kampung halaman menjadi bekalnya untuk bekerja di ladang. Ya dulu kan Bos Bagas sama kan, saya pernah nggak jadi orang nggak kenal gimana, ya mabok gitu. Kan Bos Bagas pernah ngalamin kayak gitu. Makanya kayak anak-anak sini kan udah Bos Bagas bisa tahu ngertiin anak-anak kayak gitu, bisa merubahin yang dulu anak-anak kayak gini bisa dirubah yang menjadi baik. Apa yang dilakukannya kini tak jauh berbeda dengan yang dilakukan Eko Prasetyo. Namun keputusannya untuk merantau ke Tangerang memiliki alasan berbeda. Gagal panen bawang merah pada tahun 2012 mengakibatkan keluarganya bangkrut dan memilih banyak hutang. Hal itulah yang membuat Eko meninggalkan Brebes, Jawa Tengah. Awalnya Eko kebingungan berada di kota ini. Tanpa diduga, Eko bertemu sosok Bagas di tahun 2015 dan langsung ikut bekerja bersamanya. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai petani di ladang ini, akhirnya Eko bisa melunasi utang keluarganya. Gagal panen sih, dulunya kita pernah petani, nanam bawang merah, cuman bangkrut, Mbak. Jadi bingung. Terus ya cobalah ke Tangerang gitu ya. Enggak, pertamanya diajarin dulu lah. Kalau udah lancar 4 bulan, 5 bulan baru dilos itu.
Mereka bertugas menanam benih, menyiram dan merawat tanaman hingga memanen hasil sesuai waktunya. Hoirul, Eko, dan karyawan lainnya tetap bekerja meski di bawah terik sinar matahari. Langkah yang diambil Bagas mendapat dukungan dari keluarga. Siswono yang merupakan adik Bagas ikut serta membantu dalam menjalankan usaha pertanian ini. Bentuk dukungan itu pun menjadi semangat Bagas dalam menjalankan usahanya. Alhamdulillah banget, mendukung banget, sangat terharu gitu kan. Ya awal-awalnya sih sedikit demi sedikit gitu. Ternyata kenyataannya kedepannya alhamdulillah gitu. Sampai dia sukses gitu, meraihlah kemenangan ibaratnya gitu. Bangga banget. Kayaknya kalau diungkapkan kata-kata kayak nggak bisa deh Mbak. Pokoknya bangga lah, semangat gitu, ikut seneng gitu. Saat musim panen, para ibu yang tinggal di sekitar ladang pun dipersilakan untuk bekerja dengan memetik hasil panen sayuran. Aneka sayuran segar ini langsung diletakkan di tempat pengemasan yang tak jauh dari ladang. Setelah siap, hasil panen akan didistribusikan ke pasar tradisional dan supermarket. Bagas menjadi sosok yang menginspirasi dan memotivasi orang-orang di sekitarnya. Ia kerap memberi pelatihan di instansi maupun lembaga tentang dunia pertanian. Meski belum pernah bertemu sebelumnya, para peserta penyuluhan sangat terinspirasi dengan sosok Bagas. Sosok Bagas dinilai memberikan wawasan dan sudut pandang baru tentang cara bertani di lahan terbatas. Saya kenal tapi cuma lihat di handphone. Ya, saya juga terinspirasi banget sama Pak Bagas itu. Iya, sempat kemarin saya cari-cari juga Pak Bagas yang nanam-nanam sayur-sayuran yang udah viral itu. Ternyata di sini alhamdulillah saya ketemu. Sangat bermanfaat banget, terutama dalam menanam-nanam pohon buah-buahan segala sayur-sayuran itu. Di sini kan panas gitu kan, itu tantangan banget seperti ibu-ibu rumah tangga gitu kan. Kita daripada beli cabai di luar kan, apa salahnya kita nanam cabai di tempat-tempat di rumah gitu. Termotivasi banget, soalnya Pak Bagas ini luar biasa gitu semangatnya untuk ngajak-ngajak ibu-ibu dan bapak-bapak untuk nanam pohon gitu, nanam sayur-sayuran. Bagas pun membagi kunci sukses dalam dunia pertanian. Petani harus memiliki mental yang kuat, menjiwai dan tentunya mencintai pekerjaan ini. Tidak pantang menyerah dan terus mencoba, meski harus mengalami kegagalan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Nusantara Kini hari ini. Saya Puri Anindita beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Di awal pandemi 2019, waktu itu sudah nggak ada kerjaan lagi, jadi saya mempunyai ide untuk membuat keripik bude. Keinginan kita memang besar, keinginan kita memang banyak sekali keinginan. Banyak sekali rintangan, tantangan juga, terutama modal. Terus bahan untuk memasak itu kita belum punya apa-apa. Alhamdulillah saya bertemu LMI, di situ kami mendapat bantuan modal usaha, pendampingan, dan juga dibantu pendampingan pemasarannya.
Setelah itu alhamdulillah juga mulai berkembang dan mulai banyak pemesanan di masyarakat. Mengapa kami memilih Pak Abdullah dan Ibu Indriati sebagai mustahik binaan LMI? Hal itu tidak lepas dari semangat dan daya juang hidupnya yang sangat tinggi. Meskipun beliau dalam kondisi fisik yang terbatas, mereka berdua masih tetap gigih untuk terus dapat melanjutkan usahanya, yaitu Keripik Bote Barokah. Kami membantu Pak Abdullah dan Ibu Indriati dimulai dari pemberian modal usaha, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan dengan komunikasi secara dua arah untuk dapat memastikan bahwa usaha masih dapat terus berjalan. Melalui dukungan ini, LMI berharap dapat memberikan kesempatan yang sangat besar kepada Pak Abdullah dan juga Ibu Indriati agar dapat terus mengembangkan usahanya agar lebih maju. Terima kasih buat LMI. Semoga kedepannya kita bisa berkembang lagi dengan baik dan harapan kami nantinya LMI bisa mendampingi kami untuk pemasaran kami lebih luas lagi, mungkin nanti ke daerah-daerah atau luar-luar pulau.